Selamat datang di materi cuti dan izin keluar negeri. Materi ini merupakan materi kedua dari modul kesejahteraan dan penghargaan PNS. Mari belajar bersama-sama ya. Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum cuti PNS yaitu sebagai berikut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Terdapat 7 jenis cuti yang dapat diambil oleh PNS yaitu 1. Cuti tahunan, 2. Cuti besar, 3. Cuti sakit, 4. Cuti melahirkan, 5. Cuti karena alasan penting, 6. Cuti bersama, dan 7. Cuti di luar tanggungan negara. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, cuti tahunan. Cuti tahunan merupakan hak bagi PNS dan CPNS yang telah bekerja paling kurang 1 tahun secara terus-menerus. Cuti ini dapat digunakan untuk alasan apapun, selama pengajuan cuti disetujui oleh atasan. Kuota cuti tahunan yaitu 12 hari per tahun, sedangkan jumlah maksimal yang dapat ditangguhkan yaitu 24 hari. Terkhusus untuk pegawai yang unit kerjanya berada di tempat yang sulit perhubungannya, dapat memperoleh tambahan 12 hari kalender dalam 1 tahun berjalan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Yang kedua, cuti besar. Cuti besar merupakan hak bagi PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus. Ketentuan mengenai cuti besar yaitu sebagai berikut. Kuota untuk cuti besar yaitu paling lama 3 bulan. Namun, apabila sudah mengambil cuti besar, PNS tersebut tidak berhak atas kuota cuti tahunan pada tahun berjalan. Lalu, bagaimana apabila PNS tersebut sudah mengambil cuti tahunan pada tahun berjalan kemudian mengambil cuti besar? Cuti besar yang dapat diambil oleh PNS tersebut paling lama 3 bulan dan dikurangi dengan jumlah hari kerja cuti tahunan yang telah diambil. Syarat ini tidak berlaku untuk ibadah haji untuk pertama kali. Dengan melampirkan surat keterangan melaksanakan ibadah haji untuk pertama kali yang memuat jadwal keberangkatan atau kelompok terbang dari instansi atau badan hukum yang berwenang. Kelahiran anak keempat, dan seterusnya. Dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan yang mencantumkan hari perkiraan lahir. Dapat digunakan untuk alasan ibadah keagamaan, melahirkan anak keempat dan seterusnya, dan alasan lain. Yang ketiga, cuti sakit. Kuota cuti sakit yaitu paling lama 1 tahun, kemudian dapat diperpanjang 6 bulan, dan untuk pegawai yang mengalami gugur kandungan selama 1,5 bulan. Ketentuan mengenai cuti sakit yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cuti sakit selama 1-14 hari kalender. Pegawai yang bersangkutan wajib melampirkan surat keterangan dokter pemerintah, swasta, atau puskesmas. Apabila lebih dari 14 hari, pegawai yang bersangkutan wajib melampirkan surat keterangan dokter pemerintah atau unit pelayanan kesehatan yang memadai. Sebelum mengambil cuti sakit selama 1 tahun, wajib dilakukan uji kesehatan oleh tim pemeriksa kesehatan. Dan sesuai rekomendasi tim pemeriksa kesehatan, dapat diperpanjang paling lama 6 bulan. PNS yang telah diberikan perpanjangan cuti sakit harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas dan kewajibannya berhak atas cuti sakit sampai ia sembuh dari penyakitnya. Dan pengujian kesehatan oleh tim penguji kesehatan untuk 1 tahun pertama dan selanjutnya setiap 6 bulan. Yang keempat, cuti melahirkan.
cuti melahirkan merupakan hak bagi PNS dan CPNS. Ketentuan mengenai cuti melahirkan yaitu cuti melahirkan dapat diambil oleh PNS atau CPNS untuk kelahiran anak pertama sampai anak ketiga pada saat menjadi PNS. Permohonan cuti melahirkan disertai lampiran surat dokter atau bidan terkait dengan keterangan hari perkiraan lahir. Kuota cuti melahirkan yaitu 3 bulan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat diajukan kurang dari 3 bulan. Yang kelima, cuti karena alasan penting. Cuti karena alasan penting merupakan hak bagi PNS dan CPNS. Yang dimaksud dengan alasan penting di sini yaitu yang pertama, keluarga. Dalam kasus ini, yaitu ibu, bapak, suami atau istri, anak, adik, kakak, mertua atau menantu yang sakit keras dengan bukti pendukung surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan. Yang kedua, keluarga. Dalam kasus ini yaitu ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu yang meninggal dunia dengan bukti pendukung surat keterangan kematian dari unit pelayanan kesehatan atau paling rendah dari ketua RT setempat. Yang ketiga, melangsungkan perkawinan dengan bukti pendukung surat keterangan untuk nikah dari KUA setempat. Selain 3 alasan di atas, cuti alasan penting dapat diberikan dalam hal mendampingi istri melahirkan dengan bukti pendukung surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan, mengalami musibah kebakaran atau bencana alam dengan bukti pendukung surat keterangan paling rendah dari ketua RT setempat, memulihkan kondisi kejiwaan bagi yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan dan atau berbahaya. Yang keenam, cuti bersama. Cuti bersama merupakan hak bagi PNS dan CPNS. Ketentuan mengenai cuti bersama yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlah hari dan tanggal cuti bersama ditetapkan dengan keputusan Presiden. Yang kedua, cuti bersama tidak memotong cuti tahunan. Dan yang ketiga, pegawai yang hak cuti bersamanya tidak diberikan, hak cuti tahunan ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan. Yang ketujuh, cuti di luar tanggungan negara. Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling kurang 5 tahun secara terus-menerus dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang dan kepala BKN. Yang kedua, masa kerja terputus dan status sebagai PNS nonaktif. Yang ketiga, tidak menerima penghasilan dari negara. Yang keempat, melakukan penyampaian permohonan cuti ke Biro SDM 3 bulan sebelum TMT pelaksanaan cuti. Yang kelima, melaporkan diri secara tertulis 3 bulan sebelum cuti berakhir. Dan yang terakhir, setelah cuti di luar tanggungan negara berakhir, PNS berhak atas cuti tahunan setelah bekerja kembali paling kurang 1 tahun secara terus-menerus. Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan atas dasar alasan sebagai berikut. Yang pertama, mendampingi suami atau istri tugas negara atau tugas belajar di dalam atau di luar negeri dengan bukti pendukung surat penugasan atau surat perintah tugas negara atau tugas belajar dari pejabat yang berwenang. Yang kedua, mendampingi suami atau istri bekerja di dalam atau di luar negeri dengan bukti pendukung surat keputusan atau surat penugasan atau surat pengangkatan dalam jabatan. Yang ketiga, menjalani program untuk mendapatkan keturunan dengan bukti pendukung surat keterangan dokter spesialis. Dan yang keempat, mendampingi anak yang berkebutuhan khusus dengan bukti pendukung surat keterangan dari dokter spesialis.
Dan yang kelima, mendampingi suami, istri, atau anak yang memerlukan perawatan khusus dengan bukti pendukung, surat keterangan dari dokter spesialis. Dan yang terakhir, mendampingi atau merawat orang tua atau mertua yang sakit atau uzur dengan bukti pendukung, surat keterangan dokter. Selain ketujuh cuti yang sudah dijelaskan, terdapat pula cuti bagi PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar dengan ketentuan PNS yang sedang tugas belajar berhak atas cuti melahirkan dan cuti besar untuk ibadah haji yang pertama kali dan atau kelahiran anak keempat dan seterusnya. Permohonan cuti diajukan melalui pimpinan perguruan tinggi dan atau kepala perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan. Setelah selesai melaksanakan tugas belajar, PNS tersebut berhak atas cuti tahunan pada tahun berjalan setelah bekerja kembali paling kurang 3 bulan, dan cuti besar setelah bekerja kembali paling kurang 3 bulan selain untuk ibadah haji yang pertama kali dan atau kelahiran anak keempat dan seterusnya. Berikut ketentuan lain mengenai cuti yang perlu dipahami. Yang pertama, cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, dan cuti bersama yang akan dijalankan di luar negeri harus atas izin dari Menteri Keuangan dan atau pejabat yang berwenang. Yang kedua, permohonan cuti melalui aplikasi disesuaikan dengan fitur dan ketentuan penggunaan aplikasi. Yang ketiga, CPNS dapat diberikan cuti bersama. Jika tidak diberikan cuti bersama karena kepentingan dinas, maka CPNS tidak diberikan hak cuti tahunan sebagai pengganti. Yang keempat, PNS yang sedang cuti tahunan, cuti besar, cuti karena alasan penting, dan cuti bersama dapat dipanggil kembali bekerja apabila terdapat kepentingan dinas yang mendesak. Dan yang terakhir, dalam hal PNS dipanggil kembali bekerja, jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan. Selain itu, terdapat pula ketentuan mengenai pemotongan tunjangan selama cuti. Pemotongan tunjangan sebesar 0% saat melaksanakan cuti tahunan, cuti sakit untuk rawat jalan maksimal 3 hari, rawat inap maksimal 25 hari, gugur kandungan maksimal 20 hari, dan sakit karena kecelakaan kerja maksimal 1 tahun 6 bulan. Cuti melahirkan maksimal 3 bulan. Cuti karena alasan penting untuk menemani istri melahirkan maksimal 10 hari kerja. Cuti karena alasan penting maksimal 5 hari kerja. Cuti besar untuk ibadah haji yang pertama, melahirkan anak keempat dan seterusnya, dan sejumlah cuti tahunan yang belum digunakan. Cuti bersama. Pemotongan tunjangan sebesar 2,5% saat melaksanakan cuti besar untuk ibadah haji yang pertama dan cuti sakit setelah periode pemotongan 0%. Pemotongan tunjangan sebesar 5% saat melaksanakan cuti karena alasan penting setelah selesai periode pemotongan 0%. Pokok bahasan selanjutnya yaitu izin keluar negeri. Dalam pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tertulis, pegawai negeri, anggota ABRI, pejabat dan istri yang akan melakukan perjalanan luar negeri untuk kepentingan pribadi
wajib mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan prosedur perjalanan luar negeri yang berlaku. Pengajuan izin ke luar negeri dilakukan secara online melalui cuti yang dijalankan di luar negeri memerlukan persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian. Pengajuan permohonan cuti kepada Biro SDM paling lambat 14 hari kerja sebelum pelaksanaan cuti. PNS dapat dikenakan hukuman disiplin apabila tidak mengajukan izin. Sekian pembahasan mengenai cuti dan izin ke luar negeri. Kami tunggu di materi selanjutnya ya.